Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahda Inayati Mamrurah dengan NIM 18141078. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan atau memaparkan jurnal yang telah saya buat tentang mekanisme transaksi saham di Indonesia. Nah, saham sendiri merupakan surat berharga atau bukti penyertaan modal kepada suatu perusahaan yang dimana dengan bukti tersebut seorang investor akan mendapatkan bagi hasil dari usaha perusahaan tersebut. Adapun seorang investor untuk melakukan kegiatan transaksi tersebut harus melakukan pembukaan rekening terlebih dahulu, di antaranya yaitu pembukaan rekening efek syariah dan pembukaan rekening dana nasabah. Nah, untuk pembukaan rekening efek syariah ini merupakan rekening yang menyimpan semua saham syariah atau portofolio saham syariah yang dimiliki oleh investor. Nah, untuk pembukaan rekening efek syariah ini dapat dilakukan di perusahaan efek yang sudah memiliki SOTS yang disebut dengan ABSOTS. Nah, untuk rekening dana nasabah sendiri merupakan rekening yang akan menampung semua uang investor, baik itu berupa modal investasi, hasil keuntungan investasi, dan hasil penjualan saham syariah. Nah, RDN sendiri juga bisa disebut dengan rekening dana investor. Ada beberapa perbedaan yang dimiliki oleh rekening efek syariah dan rekening dana nasabah. Untuk objek yang disimpannya sendiri, rekening efek syariah itu menyimpan efek syariah, sedangkan rekening dana nasabah yaitu menyimpan uang. Nah, untuk tempat penyimpanannya, rekening efek syariah ini disimpan di KSEI, sedangkan rekening dana nasabah ini disimpan di bank syariah yang telah mendapatkan izin dari KSEI. Untuk pemiliknya sama-sama investor dan pembukaan rekeningnya dilakukan di ABSOTS. Nah, pemisahan dua rekening tersebut sangat sesuai dengan prinsip Islam karena saham syariah dan uang adalah dua jenis objek yang berbeda. Uang sendiri merupakan alat tukar, sedangkan saham syariah merupakan objek transaksinya. Selanjutnya yaitu Syariah Online Trading System atau SOTS. Nah, SOTS sendiri merupakan sistem yang mengatur transaksi saham syariah pada suatu perusahaan. Sistem ini diciptakan untuk memudahkan seorang investor dalam melakukan transaksi saham syariah. Nah, proses bisnis SOTS mengacu atau sesuai dengan Fatwa DSN MUI nomor 80. Dengan kata lain, SOTS merupakan sistem yang dikonversikan menjadi sistem transaksi yang sesuai dengan prinsip syariah. Nah, SOTS sendiri merupakan syarat utama yang dimiliki oleh perusahaan efek yang menggarap pasar saham syariah di Indonesia. Nah, perusahaan efek yang mempunyai SOTS disebut ABSOTS. Jadi, SOTS sendiri adalah produk yang diciptakan oleh BI, kemudian dikembangkan perusahaan efek, disertifikasi oleh DSN MUI, dan digunakan oleh investor syariah. Nah, SOTS sendiri mengatur transaksi saham syariah berupa SOTS hanya memproses transaksi saham syariah. Selain saham syariah, SOTS akan secara otomatis menolaknya. Kemudian, transaksi yang dapat dilakukan melalui SOTS adalah transaksi saham syariah berbasis uang tunai. Nah, uang tunai yang dimaksud adalah dana yang dimiliki investor di RDN dan tidak termasuk portofolio saham syariah yang dimiliki investor dan disimpan di rekening efek syariah. Sesuai dengan Fatwa DSN MUI nomor 80, uang bukan aset sehingga haram menjadi objek transaksi, sedangkan saham adalah aset dan boleh ditransaksikan. Oleh sebab itu, SOTS membedakan secara jelas antara uang yang dimiliki oleh investor dan saham yang dimiliki oleh investor.
Nah, SOTS juga tidak akan memperbolehkan adanya transaksi jual saham yang tidak dimiliki investor, baik itu disengaja ataupun tidak disengaja. Jika saham tersebut bukan milik investor, maka SOTS akan secara otomatis menolaknya. Nah, ketika ada penolakan dalam transaksi saham, SOTS akan mengirimkan sebuah pesan pada seorang investor dengan alasan kenapa transaksinya tersebut ditolak. Nah, yang selanjutnya yaitu order transaksi saham syariah, yang dimana sebetulnya order transaksi ini sama saja seperti jual beli di pasaran. Namun bedanya order transaksi beli atau order beli adalah perintah investor yang mengajukan penawaran beli saham syariah pada harga tertentu. Nah, untuk harga penawar beli atau harga order beli biasanya lebih rendah dari harga pasar. Nah, order jual atau dilakukan melalui SOTS akan diteruskan secara langsung atau real time dalam bentuk antrean ke sistem perdagangan BI. Nah, antrean transaksi terjadi berdasarkan urutan waktu order. Antrean dilakukan secara elektronik oleh sistem sehingga tidak mungkin ada rebutan antrean, dan semua transaksi yang dilakukan secara transparan di mana investor dapat memantau antreannya secara langsung melalui SOTS. Transaksi yang terjadi di sistem perdagangan BI adalah transaksi di pasar sekunder, yang dimana jadwal perdagangan saham syariah di pasar sekunder ditetapkan oleh BI sebagai penyelenggara perdagangan. Nah, sebelum sesi perdagangan pertama dibuka, BI memberikan kesempatan untuk melakukan order jual atau beli saham syariah dalam rangka membentuk harga yang akan ditransaksikan di pasar reguler pada hal tersebut. Nah, sesi tersebut disebut dengan pre-opening. Harga yang akan dibentuk pada sesi pre-opening ini menjadi harga pembuka atau opening price pada sesi perdagangan di hari itu. Nah, untuk transaksi tambahan di akhir sesi perdagangan kedua yang disebut dengan sesi penutupan atau pre-closing, dan sesi pasca penutupan atau post-trading. Dan pasca penutupan adalah untuk membentuk harga penutupan saham syariah yang mencerminkan harga sebenarnya. Harga yang terjadi di sesi pasca penutupan menjadi harga penutupan atau close price pada hari tersebut. Nah, untuk mengurangi risiko dalam berinvestasi, seorang investor harus melakukan atau mempelajari perusahaan atau saham yang akan ditransaksikannya. Nah, seorang investor juga disarankan untuk memilih saham syariah yang secara historis selalu masuk ke dalam DES, sehingga dapat mengurangi risiko kerugian investasi syariah. Biasanya emiten yang selalu lolos dalam DES itu secara kinerja juga bagus, serta grafik saham syariah menunjukkan selalu meningkat, dan terjadinya likuiditas dalam perusahaan tersebut. Cukup sekian dari video kali ini, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.